Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan harga diri rendah. Baik, yang pertama itu ada definisi dari harga diri rendah. Harga diri rendah adalah perasaan yang tidak berharga, tidak berarti dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Adanya perasaan hilang, kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai dengan ideal diri. Selanjutnya itu ada etiologi dari harga diri rendah. Yang pertama itu ada faktor predisposisi. Terdiri dari faktor yang mempengaruhi harga diri, termasuk penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistik. Yang kedua itu ada faktor mempengaruhi penampilan, peran, yaitu peran yang sesuai dengan jenis, kelamin, peran dalam pekerjaan, dan peran sesuai dengan kebudayaan. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi identitas diri, yaitu orang tua yang tidak percaya kepada anak, tekanan teman sebaya, dan kultur sosial yang berubah. Baik, selanjutnya ada faktor presipitasi. Yang pertama itu internal dan eksternal yang disebabkan karena faktor dari dalam dan dari luar individu. Yang kedua itu situasi transisi peran adalah bertambah atau berkurangnya orang penting dalam kehidupan individu melalui kelahiran atau kematian orang yang berarti. Yang ketiga itu ada transisi peran sehat sakit, yaitu peran yang diakibatkan oleh keadaan sehat atau sakit. Baik, selanjutnya itu ada rentan respon, yaitu ada rentan respon adaptif dan rentan respon maladaptif, yang terdiri dari aktualisasi, konsep diri positif, harga diri rendah, keracunan identitas, dan depersonalisasi. Baik, selanjutnya ada diagnosa keperawatannya itu ada gangguan konsep diri, harga diri rendah. Yang kedua itu isolasi sosial, yang ketiga itu gangguan citra tubuh. Yang terakhir itu ada intervensi keperawatannya. Yang pertama itu membina hubungan saling percaya dengan melakukan ucapkan salam setiap kali berinteraksi dengan klien. Yang selanjutnya itu perkenalkan diri dengan klien seperti nama panggilan, tanyakan nama pasien dan nama panggilan pasien apa. Selanjutnya itu tanyakan perasaan dan keluhan pasien saat ini. Buat kontrak waktu dengan pasien. Jelaskan bahwa perawat akan merahasiakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan terapi. Selanjutnya itu ada tunjukkan sikap empati terhadap pasien. Selanjutnya ada penuhi kebutuhan dasar klien bila memungkinkan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kemampuan atau aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien dengan melakukan yang pertama, identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif yang dimiliki oleh klien. Yang kedua itu beri pujian dan realistik dan hindari memberikan penilaian yang negatif setiap kali bertemu dengan klien. Cara yang ketiga itu dengan membantu klien atau pasien dapat menilai kemampuan yang dapat dilakukannya dengan cara bantu klien menilai kegiatan yang dapat dilakukan saat ini. Pilih dari daftar kegiatan atau buatkan daftar kegiatan untuk pasien. Selanjutnya itu bantu pasien menyebutkannya dan memberi penguatan terhadap kemampuan yang bisa diungkapkan. Yang keempat itu membantu klien atau pasien dapat memilih atau menetapkan kegiatan berdasarkan daftar kegiatan yang dapat dilakukan.
dilakukan dengan cara diskusikan kegiatan yang akan dipilih untuk dilatih saat pertemuan. Bantu klien memberikan alasan terhadap pilihan yang telah ditetapkan. Latih kegiatan yang dipilih. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan 2 kali sehari. Berikan dukungan dan pujian yang nyata setiap kemajuan yang diperlihatkan oleh pasien. Yang terakhir itu ada membantu klien atau pasien dapat merencanakan kegiatan sesuai kemampuannya dan menyusun rencana kegiatan dengan cara beri kesempatan pada pasien untuk mencoba kegiatan yang telah dilatih, beri pujian atas aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan pasien setiap hari, tingkatkan kegiatan sesuai dengan tingkat toleransi dan perubahan setiap aktivitas. Susun daftar aktivitas yang sudah dilatih bersama dengan keluarga klien. Yakinkan bahwa keluarga mendukung setiap aktivitas yang dilakukan oleh pasien.